Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Arya Shit. Arya Shit Podcast, salah ya. Arya Shit Podcast, bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, sekarang di podcast kali ini kita mau ngebahas soal, bukan mau ngebahas sih, ini diskusi tau. Ini sebenarnya diskusi ya. Diskusi tentang adakah batas dalam membuat musik eksperimental. Dan kalian kalau misalkan kalian menyelami musik sudah lama ya, dan apalagi kalau kalian bener-bener nyelam gitu, kayak kalian sering dengar musik-musik yang underground atau musik-musik yang beda gitu, yang masih belum terkenal. Mungkin kalian bakal menemukan musisi-musisi yang eksperimental gitu. Tapi kalau yang belum tahu adalah ya bisa dibilang eksperimental ya ketika musisi bereksperimen gitu. Jadi mereka bikin musik nggak kayak orang lain lah. Kayak ketika orang lain suaranya sama aja seperti itu. Nah, si orang ini membuat hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Yang ada di pikiran gue adalah eksperimental tuh ketika mereka lagunya tuh bener-bener berbeda aja dari lagu-lagu orang lain gitu. Kayak misalkan orang lain kayak udah punya pattern-nya gitu, kayak gini, ininya harus kayak gini, itunya harus kayak gitu. Tapi mereka membuat itu dengan cara yang berbeda. Entah itu si drumnya mereka pakai sampel yang sangat-sangat nggak pernah dipakai sama orang, atau misalkan mereka nge nge-mixing drumnya aneh gitu, yang harusnya terdengar jelas dibikin mendem sama mereka. Ya udah ini kita bikin mendem coba, terus ininya diginiin, itunya digituin. Jadi eksperimental tuh bener-bener musisi yang sedang bereksperimen, karena musik tuh udah apa ya, musik yang sering kalian denger tuh, itu mereka punya kayak standar masing-masing gitu. Kayak misalkan, oh drum tuh harus kedengeran jelas, suara tuh harus crispy, terus kayak reverb-nya tuh harus kayak gini, delay-nya harus kayak gini dan segala macem. Itu tuh bener-bener tanpa harus dibilang mereka tuh udah kayak punya standar mereka sendiri gitu. Makanya musisi yang eksperimen ini nggak peduli dengan hal itu. Mereka lebih kayak lebih kayak mencoba aja, oh coba nih kalau misalkan si suaranya gua agak mendemin, terus suaranya misalkan agak gua distorsiin, atau misalkan drumnya gue bikin seperti ini, si gitarnya gue bikin seperti itu. Jadi mereka mencoba bereksperimen gitu. Walaupun terkadang musik-musik eksperimental itu kedengerannya malah kayak orang yang lagi baru nyobain aplikasi DAW gitu, DAW atau aplikasi pembuat musik, kayak baru pertama kali nyobain aplikasi pembuat musik gitu. Kayak orang pertama kali nyobain satu aplikasi, kayak ngetes-ngetes gitu, oh ini taruh sini, itu taruh situ, kayak ngasal gitu, jatuhnya kayak ngasal. Cuma di sini yang mau gue bahas adalah, ada nggak sih batas untuk lu membuat musik eksperimental? Menurut gue tuh kalau misalkan ada batas atau enggak, kalau menurut gue itu nggak ada ya batas untuk membuat musik eksperimental. Cuma ada setidaknya lu harus punya satu ketika lu mau bikin musik eksperimental, yaitu lu harus punya knowledge basic terhadap musik itu sendiri. Seperti kalau misalkan lu mau bikin musik eksperimental, setidaknya lu tahu nada yang nada yang nggak fals tuh yang kayak gimana, lu tahu kayak scale nada yang baik tuh yang kayak gimana, mixingan drum yang sering dipakai itu yang seperti apa. Jadi gue tuh selalu merasa ketika lu tahu basicnya, lu lebih mudah untuk bereksperimen gitu. Lu lebih mudah untuk bereksperimen, karena kalau misalkan lu dari awal dan lu nggak tahu apa-apa, lu coba-coba sok-sok bereksperimen dan lu
nggak ngerti soal basic-nya, lu akan dilihat sama orang yang ngerti musik, "Apaan nih? Ini mah ngasal." Nah, ini balik lagi ke yang tadi, ngasal dan eksperimental tuh sebenarnya beda tipis. Kalau orang ngasal, ya itu dia nggak ngerti apa-apa, terus dia lagi nyoba-nyoba aja kayak orang pertama kali nyobain aplikasi musik tadi gitu, kayak kayak dia nyobain drum di sini, nyobain piano di sini, nyobain itu di situ gitu. Kayak nyoba-nyoba aja, tapi mereka nggak tahu basic-nya gitu, nggak tahu pelajaran basic-nya soal musik tuh yang seperti apa gitu. Jadi ya jatuhnya ngasal, misalkan si nadanya fales dan macem-macem. Kalau misalkan orang yang eksperimental tuh ya beda, mereka mereka tahu apa yang mereka lakukan gitu, mereka mereka ngerti gitu. Kayak mereka tuh sengaja membuat itu seperti itu, bukan bukan mereka ngasal naro gitu. Kayak gini deh, kayak misalkan kalau di lukisan ya, kadang kalau misalkan kita lihat lukisan yang kayak apa namanya, sangat-sangat acak-acakan, misalkan si lukisannya tuh acak-acakan gitu kan. Terus itu harganya mahal gitu si lukisannya. Terus ada orang yang bilang kayak, "Ah, ini mah anak TK juga bisa bikin kayak gini." Nah, di sini anak TK itu ya mereka ngasal. Kalau misalkan si pelukis ini, ya dia sedang bereksperimental gitu. Jadi dia tahu apa yang dia gambar di dalam sana. Kalau anak TK ya mereka nggak tahu, mereka asal-asal gambar aja. Tapi mungkin, mungkin aja gambar anak TK itu bisa aja jadi bagus gitu. Karena mereka ngasal. Jadi kayak gini aja, kayak misalkan lu ngasal masukin nomor PIN misalkan. Misalkan ada sebuah ATM, nah itu ada nomor PIN-nya, lu ngasal masukin nomor dan tiba-tiba berhasil, nah yang kayak gitu, kayak keberuntungan aja. Kalau misalkan anak TK, yang tadi kayak dia coba-coba ngegambar, ngasal-ngasal ngegambar tiba-tiba bagus, ya itu keberuntungan gitu. Kalau kalau si pelukis ini, ya ketika dia menggambar eksperimental itu, ya dia udah tahu kenapa dia mau ngegambar kayak gitu, kenapa dia bikinnya jadi kayak gitu, dia udah tahu gitu. Karena dia tahu basic-nya dan dia tahu bagaimana menuangkan perasaannya di lukisan tersebut. Sama seperti musik gitu, musik ya beda gitu, beda kalau misalkan lu ngasal dan lu eksperimental tuh bakal ketahuan sebenarnya. Kalau lu punya basic-nya, terus lu mencoba bereksperimen, orang juga tahu, "Oh, ini orang lagi bereksperimen nih," gitu. Kalau misalkan lu nggak tahu basic-nya, lu nggak tahu mana nada fales, mana yang enak, terus tiba-tiba ngasal, terus jadinya fales semua, ya lu bisa dibilang ngasal, itu mah ngasal aja gitu. Seperti itu, bedanya ngasal dan eksperimental. Dan sebenarnya gue juga bukan orang yang ngerti banget musik ya, gue bukan bukan orang yang belajar musik, bahkan sampai sekolah musik tuh enggak. Dan ini kan juga podcast diskusi ya gitu, jadi kalian yang ngerti musik bisa komen di bawah, apakah tadi yang gue jelaskan benar atau kalian punya pendapat sendiri soal musik yang eksperimental itu seperti apa. Tulis di kolom komentar karena gue juga pengen belajar lagi gitu. Karena ini konten diskusi, bukan bukan hanya gue yang menyampaikan pendapat aja, kalian pun bisa menyampaikan pendapat kalian gitu soal topik ini di kolom komentar. Entah itu di Spotify, entah di YouTube, dimanapun kalian mendengarkan podcast ini gitu. Oke, paling segitu dulu ya podcast kali ini. Cukup singkat memang, cuma lumayan bagus kan si premisnya gitu. Makanya share dong, share podcast ini ke teman kalian yang suka musik atau yang menurut kalian, "Wih, musik yang dia dengerin nih beda-beda nih dari orang lain," gitu. Apa jangan-jangan musik yang dia dengerin ini musik eksperimental? Kirim ke dia. Jadi dia bisa mencoba menjelaskan juga di kolom diskusi gitu. Oke, dan follow Instagram gua, follow podcast ini di Spotify, follow kan tuh, subscribe di YouTube, atau apapun itulah pokoknya. Kalian juga kalau mau donasi bisa di bawah sini ya. Oke, segitu aja dulu podcast ini dan sampai jumpa di podcast Arya Syed.
selanjutnya. See you guys.